Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Ustadz Dasat Latif dan Ustadz Abdul Somad dengan tema Doa Merubah Takdir. Sebelumnya marilah kita perbanyak sholawat minimal 1000 kali sehari, agar hidup kita penuh barokah dan mendapatkan syafaat kelak. Jangan lupa berikan dukungan kepada channel kami dengan memberikan super thanks seikhlasnya. Marilah kita doakan semoga Ustadz Dasat Latif dan Ustadz Abdul Somad sekeluarga dan para penonton YouTube ini diberikan kesehatan dan diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Pak Ustadz, ngomongin takdir lagi nih. Bagaimana sih baiknya kita menyikapi takdir? Karena kita nggak ada yang tahu takdir ya, ibu-ibu ya. Cuma Allah Subhanahu Wa Taala yang tahu takdir. Silakan Pak Ustadz. Ada seorang anak yang disekolahkan di luar kota, dikirim belanja tiap bulan, tapi ketika pulang seperti lagu yang selalu disampaikan Ustadz Dasat, pulang-pulang berbadan dua. Ketika ditanya oleh bapaknya sama ibunya, kenapa bisa begini? Uang sudah habis, kamu ngabiskan uang aja, dibeliin mobil, dibeliin HP, kenapa bisa begini? Apa kata dia? Papa, mama sabar, ini sudah takdir. Waduh. Jadi akhirnya malah ada satu kelompok yang mengatakan kalau begitu rukun iman ini kita buat 5 aja. Takdir di amandemen. Karena hanya menyesatkan, mengkambing hitamkan. Padahal hadisnya sahih ketika Jibril bertanya kepada Nabi SAW, mahwal iman. Iman itu apa? Antumina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa biqadri takdir khairihi wa syarrihi. Maka orang yang di antara ciri aliran sesat yang ditetapkan 10 poin di Majelis Ulama Indonesia adalah mengingkari rukun iman. Jangan sampai mengingkari takdir. Jadi sebenarnya bukan salah takdirnya, tapi salah memahami takdir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar. Tidak mungkin matahari bertemu dengan bulan, bulan tidak mungkin bertemu dengan matahari. Walal lailu sabiqun nahar. Tidak mungkin malam mendahului siang, siang mendahului malam. Wa kullum fi falakin yasbahun. Semuanya berjalan di garis edarnya masing-masing. Dzalika taqdirul azizil. Itulah takdir. Takdir apa maknanya? Jangan sampai ada di alam ini terjadi di luar kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Ini matahari, ini bumi. Kalau seandainya bumi ini mendekat sedikit saja ke matahari, dia akan terbakar, hangus. Kalau seandainya bumi ini menjauh sedikit saja, dia akan membeku. Siapa yang mengatur segala alam ini? Allah. Maka pemahaman tentang takdir artinya Allah Maha Kuasa, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Segala sesuatu itu kami ciptakan dengan takdir, dengan ketetapan kami. Tapi manusia ini terbagi dua. Boleh saya tulis? Boleh. Izin Tuan Guru. Silakan. Mohon maaf Bapak Ibu. Ada seorang ulama saya sangat mengaguminya dari Damaskus Suriah, mati syahid di Damaskus, meledak bom selesai memberikan pengajian sholat di masjid. Namanya Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, alumni Al-Azhar Kairo Mesir. Judul kitabnya Al-Insan Baina Al-Musayyar wa Al-Mukhayyar. Musayyar diperjalankan, Mukhayyar diberi pilihan. Manusia ini terbagi dua. Kita ada saatnya kita diperjalankan seperti wayang yang dibelokkan ke kiri dan ke kanan, seperti pohon kayu yang dihembus angin, tidak ada daya, tidak ada upaya. La haula wala quwata illa billah. Tapi ada saatnya kita mukhayyar, diberi pilihan. Saya menjadi orang Melayu dari Pulau Sumatera, itu musayyar atau mukhayyar? Musayyar. Saya diperjalankan, saya tidak punya pilihan. Andai dulu datang malaikat membawa kertas multiple choice. Abdul Somad, kau mau jadi apa? A. Arab, B. Batak, C. Cina. Kau mau jadi apa? Kenapa sebut Batak? Abdul Somad, batubara. Dari Sumatera Utara. Saat itu kita diperjalankan, tidak ada pilihan sama sekali. Lalu kemudian Ustadz Dasat Latif menjadi orang Bugis dari Pulau Sulawesi, di kota yang terjauh di dunia, ujung pandang. Dan itu dia tidak bisa memilih. Itu adalah pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ada saatnya kita berada di antara dua pilihan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, antara menyampaikan materi ini berdiri atau duduk. Saya terpaksa atau memilih? Memilih. Saya bisa duduk, saya bisa berdiri, terserah saya. Maka ketika seorang anak yang diberi uang tiap bulan, diberi HP dengan penuh kasih sayang, disekolahkan jauh di kota supaya dia dapat pengetahuan, tiba-tiba uang dia pakai untuk sabu,
Maka saat pulang ditanya orang tuanya, nak, kenapa kau sampai tertangkap polisi dibawa ke BNN, kenapa bisa begini? Papa, mama sabar, ini takdir. Saat itu dia kan punya pilihan. Allah kan kasih kau telinga untuk mendengar, Allah berikan kau mata untuk melihat, Allah beri kau hati untuk merenung, Allah beri kau akal untuk berpikir. Sudah baik, olahraga, sehat, tiba-tiba begitu habis minum kopi, batuk, mati. Itu orang kalau tidak percaya kepada takdir, dia bisa jadi ateis, dia bisa jadi kafir, dia bisa jadi ingkar. Kenapa yang meninggal itu keluarga saya? Kenapa bukan keluarga orang lain? Kenapa ujiannya begitu berat? Tidak ada jalan lain kecuali berkata inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Oleh sebab itu, salah memahami takdir, kita bisa menjadi apatis dan bisa menjadi ateis. Masya Allah. Kalau jomblo, jadi pilihannya yang mana nih? Iya, cuman senyum-senyum sendiri. Jomblo yang mana, Pak Ustadz? Jomblo fisabilillah. Baik, pemirsa yang kemana-mana, nanti akan kita lanjutkan lagi. Tetap bersama kami hanya di Indahnya Ramadan. Baiklah pemirsa setia TV One dimanapun Anda berada, kembali lagi di Indahnya Ramadan. Baik, kita masih membahas tentang takdir. Pak Ustadz, ini ada, kalau ngomongin takdir, ada sebuah istilah yang kadang-kadang kita suka tuker nih, antara kodok dan juga kodar. Bisa Pak Ustadz jelaskan biar kita nggak pernah keliru lagi nih, kodok dan kodar itu apa sih bedanya? Silakan Pak Ustadz. Innallaha katabal maqadir, Allah menuliskan takdir qabla an yakhluqas samawati wal ard, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, bi khamsina alfa sanatin, 50.000 tahun. Hadis riwayat Muslim. Allah pertama menciptakan qalam. Allah bersumpah dengan qalam. Qalam pena, bukan tempat ikan. Nun wal qalami wa ma yasturun. Demi pena dan apa yang dia tulis. Tempat menulisnya itu adalah papan yang terjaga dan terpelihara bernama Lauh Mahfuz. Ya qalam, wahai qalam, tulis. Lalu qalam pun menulis. Sebenarnya Allah ingin mengajarkan kepada kita bahwa segala yang terjadi di alam ini tidak ada yang di luar kendali dan kuasa Allah. Kalau ada yang mengatakan bahwa yang terjadi di alam semesta ini di luar kendali dan kuasa Allah, berarti dia syirik. Berarti ada kekuasaan lain di luar kuasa Allah. Di dalam kantor ini tidak ada yang berkuasa kecuali saya. Apapun yang bergerak di sini kekuasaan saya, kata seorang direktur. Kalau ada yang lain, berarti ada dua direktur. Lau kana fihi ma alihatun illallah, seandainya di dunia ini ada Tuhan selain Allah, la fasadatah, pasti sudah lama hancur. Maka kita berkata la ilaha illallah. Di antara ulama ada yang membedakan bahwa yang ini namanya ketetapan dulu sejak zaman azali, belum ada awal, belum ada akhir, dan dia belum terjadi. Sedangkan yang ini adalah ketetapan yang sudah terjadi. Tapi setelah saya teliti, saya baca-baca, itu semua ijtihad ulama. Maka kebanyakan mengatakan ini ijtihad ulama. Tapi yang jelas kita dituntut untuk percaya yang ada dalam nas, antu'mina billah, kau beriman kepada Allah biqadri, dengan takdirnya, khairihi, takdir yang baik, wa syarrihi. Seorang ibu menikah, setelah itu punya anak. Saat hamil sudah berdoa, sholat, berzikir, baca Quran. Tiba-tiba lahir anak, maaf, beribu maaf, na'udzubillah, mohon maaf, lahir dalam keadaan cacat. Kalau tidak beriman kepada takdir, bisa gila. Kenapa anak saya yang begini? Kenapa saya yang kena begini? Kenapa? Satu-satunya jalan untuk melepaskan dari huru hara, kacau balau pikiran ini hanya beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana seorang bisa membesarkan anaknya yang dalam kekurangan fisik maupun mental sampai anak itu usia remaja dewasa dengan penuh kasih sayang? Mengapa? Karena saat itu dia percaya bahwa ini adalah kiriman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menciptakan manusia itu dari nutfah 40 hari, berubah menjadi alaqah 40 hari, berubah menjadi mudghah 40 hari. Nutfah sperma 40 hari cairan, 40 hari dalam bentuk darah, 40 hari dalam bentuk daging. Summa yursalul malaku. Kemudian Allah kirim malaikat, lalu kemudian malaikat itu menuliskan, lalu kemudian malaikat itu, dan malaikat itu atas kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa yang bisa merubah takdir ini? La yaruddul qada illa du'a. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Makanya saya amati bagaimana proses perjalanan hijrah Mas Rey tadi, ternyata ada doa yang merubah takdir. Doa yang mana? Doa seorang ibu dari maghrib sampai ke isya, dengan simpuh sujudnya, dengan doanya yang makbul, menembus pintu-pintu langit. Maka jangan pernah putus asa ibu-ibu, doa terus di sujud terakhir, apalagi di bulan suci Ramadan ini, pada malam-malam tarawihnya, pada malam sujudnya, pada malam iktikafnya, pada malam tahajudnya, pada malam dia bersimpuh minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah semua yang ditakdirkan dalam jelek dirubah Allah menjadi baik, insya Allah. Makanya di antara doa yang dipanjatkan pada malam Lailatul Qadar, Allahumma innaka afun, engkau maha pemaaf, tuhibbul afwa, kau cinta kepada maaf, fa'fu anni, maafkanlah aku. Tapi malam Qadar juga disebut adalah malam penetapan takdir setahun ke depan, yang sudah ditetapkan secara umum, maka secara detailnya ditetapkan pada malam Lailatul Qadar, dan kita tidak tahu pada malam yang mana itu. Maka kita mohon kepada Allah, ya Allah, yang kau takdirkan tidak baik, maka robahlah menjadi baik. Yang kau takdirkan sudah baik, robahlah menjadi yang lebih baik. Semua kuasa Allah. Yamhullahu ma yasha' wa yusbit. Allah maha kuasa untuk menghapus
Dan Allah Maha Kuasa untuk menetapkan yang sudah ada. Wa indahu ummul kitab. Karena semuanya ada dalam kuasa Dia. Adapun kita tak ada daya, tiada upaya, la haula wala quwata illa billah. Tapi kita ada namanya al-kasbu wal ikhtiyar. Itulah yang membedakan kita dengan ahlul bid'ah. Kita ini ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah Asy'ari mengatakan ada yang namanya al-kasbu wal ikhtiyar. Kasbu ikhtiar artinya Allah berikan kita kuasa untuk memilih. Jabariyah, kelompok ahlul bid'ah mengatakan tidak ada. Jabariyah diambil dari kata jabar. Jabar artinya majbur, terpaksa. Tidak ada daya, tidak ada upaya sama sekali. Inilah aliran yang sesat, menyesatkan, dhalla wa adalla. Semua yang terjadi ini. Kalau ditanya dia, kenapa kamu berzina? Ini adalah takdir. Kenapa kamu mabuk? Ini adalah takdir. Dan ini dulu sudah ada, bukan zaman sekarang saja. Karena dia minum khamar, mabuk, ditangkap pada masa Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Dicambuk, dihukum. Ketika ditanya, kenapa kamu mabuk? Dia jawab, ini takdir Allah. Kata Umar bin Khattab, cambuk dia dengan hukuman hudud orang minum khamar dengan bonus tambahan. Kenapa hukumannya ditambah? Yang pertama, karena dia minum khamar. Yang kedua, karena bicara takdir tanpa ilmu. Oleh sebab itu, masalah minum khamar adalah pilihan. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Tuh, memilih nih, Mau Mas Rey. tanya sedikit nih. Mau nanya boleh, Ini boleh. kan masalah takdir juga, Ustaz. Doa dapat merubah takdir tadi barusan kita dengar dari Ustaz. Nah, katanya doa terbaik itu di saat sujud terakhir. Cuman kan ketika sholat 5 waktu itu, kalau kita laki-laki kan berjamaah nih. Kalau imam kan kadang-kadang ada yang lama di sujud terakhir, ada yang cepat. Nah, apakah itu doa di sujud terakhir ini berlaku di sholat sunat atau tidak? Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid. Orang yang paling dekat dengan Allah adalah pada saat dia bersujud. Fa aksiru fihi du'a, maka perbanyaklah doa di sujud itu. Hadis riwayat Muslim. Maka kalau kita berimam di Masjidil Haram, Masjid Nabawi yang di sana imamnya sujud lama, maka setelah baca Rabbiyal A'la subhana Rabbiyal A'la subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi, ada masa kosong, kita baca doa apa yang kita ingin ucapkan. Tidak bisa pakai bahasa Arab, bahasa kita, bahasa Indonesia, bahasa Bugis, bahasa Batak, bahasa Sunda, di dalam hati, tidak dilafazkan di mulut. Karena kalau selain bahasa Arab dilafazkan di mulut, sholatnya batal. Tapi kalau di tempat kita imamnya tercepat, nah, maka jangan kita terlalu lama, nanti menimbulkan fitnah. Kita khawatir kita berdoa, makmum di sebelah membatalkan sholatnya, disangkanya kita sakratul maut. Nah, jangan sampai menimbulkan fitnah. Tapi yang paling bagus supaya selamat jauh dari riya adalah ketika tengah malam. Rajulun sab'atun yudhillumullah, ada 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah pada hari itu, tak ada naungan kecuali naungan Allah. Siapa dia? Rajulun, seseorang, zakarallah, yang mengingat Allah khalian pada saat sunyi sepi, tak ada orang melihat. Di tengah malam bulan suci Ramadan, di rumahnya, di kamarnya sendirian, semua sedang tidur sendirian bersujud, menetes air matanya. Itulah yang paling afdol. Tapi kadang orang ketika sholat sendiri sujudnya cepat, seperti stempel pos. Tapi begitu dia di depan orang ramai di masjid, Masya Allah, lamanya, lama sekali. Rupanya kawannya di pojok sedang merekam. Bikin konten. Gitu Mas Rey. Mengenai koder-koder, mungkin dari Ustadz dan ada yang mau ditambahkan? Ya, apa hikmah sebenarnya sehingga kita perlu membicarakan soal takdir? Salah satu hikmahnya, kita ingin bahwa takdir itu di luar tanggung jawab kita. Allah tidak akan menuntut seseorang nanti, Das'at, kenapa kau lahir dalam keadaan Bugis? Enggak, Allah tidak tuntut. Kenapa? Saya terima beres. Ustadz Abdul Somad, kenapa kau dilahirkan dalam keadaan Melayu? Tidak ditanya. Tapi, Das'at, kenapa kau pembohong? Itu pilihan. Kau boleh menjadi pilihanmu pembohong atau jujur. Kamu juga tukang tipu atau yang baik, itu pilihan. Tapi kalau kita warna hitam kulit, putih, itu takdir, tidak bisa dituntut. Karena kalau memahami takdir tanpa iman, bisa kita salah. Bahkan menjadikan nasib buruk kita, keburukan kita itu dijadikan Allah sebagai kambing hitam. Nah, itulah sehingga penting kita memahami dengan takdir ini. Sehingga ada disebut takdir baik, takdir buruk. Takdir baik saya jadi ustadz. Takdir buruk saya, mungkin nanti yang agak buruk-buruk itu, yang orang misalnya istri saya takdir buruknya, dia dapat saya misalnya berpoligami. Dia saya bilang sama istri saya, kau bersuamikan saya, itu takdir baikmu. Kalau tiba-tiba kau dapat besok saya berpoligami, itu takdir buruk. Dan kau harus percaya dua-duanya. Saya catat dulu Pak, tadi udah ngomong poligami 2 kali ya Pak. Baik, pemirsa, nanti kita akan mendengarkan penjelasan dari Ustadz Das'at mengenai prinsip-prinsip apa saja yang perlu kita ketahui berhubungan dengan tentang keimanan terhadap takdir. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Indahnya Ramadan. Baik pemirsa TV One dimanapun Anda berada, kembali lagi di Indahnya Ramadan yang akan menemani santap sahur Anda pagi hari ini. Ya, kita masih membicarakan, atau tema kita kali ini adalah takdir. Nah, tadi sudah kita sampaikan atau sounding di segmen sebelumnya, kita akan mendengarkan penjelasan dari Ustadz Das'at tentang prinsip-prinsip apa aja nih Pak Ustadz yang perlu kita ketahui tentang keimanan terhadap takdir yang sedang kita bahas. Silakan Pak Ustadz. Terima kasih. Membicarakan takdir, kunci ikhlas. Kalau kita punya sifat ikhlas,
dalam menerima takdir Allah, maka hidup kita akan bahagia. Kapan dia tidak ikhlas menerima keputusan yang Allah berikan dalam hidupnya, maka dia akan sengsara. Ya, misal Allah takdirkan saya, tubuh saya kecil, hidung pesek. Ya, kalau saya ikhlas, maka saya akan tenang. Inilah yang terbaik buat saya. Tapi kalau saya tidak ikhlas, maka saya akan operasi plastik, buat putih seperti Korea. Ya, maka saya akan cari habis duit, sengsara perasaan, belum lagi kalau ada efek jeleknya, menjadi rusak saya punya yang tadi. Ini seperti ibu-ibu kan sekarang ada yang dibelah-belah dahunya, hidungnya dikasih pancu, putih betul mukanya, hitam lehernya, Dusung pipi, Pak Ustadz, dusung pipi. itu semua. Ini membuat dia tidak tentram hidupnya. Maka bicara tentang takdir ini tidak boleh dilepaskan dari keikhlasan. Itulah sebabnya Nabi jelaskan, semua perkara umatku ini baik. Kalau dia kaya, bersyukur, baik buat mereka. Kalau dia miskin, lalu bersabar, baik buat mereka. Ibu-ibu tiba-tiba sudah berupaya, anaknya lulus, sama saya. Saya dulu kan cita-cita jadi tentara. Begitu tes fisik, tidak lulus. Kenapa? Ceper. Ya, teman saya lulus, dia jadi sekarang reserse, polisi, pakai baret merah. Saya lulus, jadi ustadz, pakai baret putih. Tapi alhamdulillah dengan baret putih yang saya pakai, mulai baret hitam sampai baret merah, saya ceramai semua. Nah, ini ikhlas. Saya lagi daftar kedokteran. Waktu itu saya daftar kedokteran. Saya juara umum di sekolah saya tamat SMA. Jurusan saya fisika 1. Kemudian saya sholat tahajud 40 malam berturut-turut. Saya nasar puasa 7 hari. Ibu bapak saya doakan saya. Dalam sholat Ramadan saya berdoa setiap malam Lailatul Qadar. Begitu tes lihat pengumuman, tidak ada nama saya. Saya protes kepada Allah. Ya Allah, kenapa kau lahirkan saya dalam seperti ini? Apa rugimu kalau jadi Tuhan saya jadi dokter? Saya berdebat dengan Allah dalam doa saya. Ternyata saya tahu hikmahnya karena saya lulus di Sospol. Lulus di Sospol, pilihan ketiga. Saya tahu kenapa ketika saya pulang kuliah terjadi tabrakan dekat kampus saya, berceceran darah di jalan. Dia yang tabrakan, saya yang pingsan. Kenapa? Saya turun tolong dia, saya lihat darah, saya yang pingsan. Ternyata sampai sekarang saya tidak bisa lihat darah. Lihat di video saja, kalau lihat oleh darah berkunang-kunang, rasa saya mau muntah, mau pingsan. Allah seolah-olah ingin berkata kepada saya, Das'ad, bagaimana kamu jadi dokter? Kok tidak bisa lihat darah, Mas Bro? Itu takdir. Akhirnya saya jadi ustadz. Subhanallah, dengan jadi ustadz, saya bisa jadi mengobati orang. Apa yang sembuhkan bukan fisiknya, bukan bisulnya, tapi apa yang saya obati? Perasaannya yang lagi galau, hatinya yang lagi sengsara. Dan saya telepon temanku yang jadi dokter sebelum Ramadan, Lebaran kemarin. Dok, kau pulang Lebaran? Kenapa? Enggak Ustadz. Kenapa? Mahal tiket, 60 juta bisa sampai saya satu keluarga PP. Mana kita pegawai negeri bisa PP tiap tahun 60? Saya bilang, untung saya tidak jadi dokter. Untung saya jadi ustadz. Nggak pernah pusing soal tiket. Kenapa? Bukan saya yang beli. Hebatnya lagi, pergi, tidak bawa uang. Pulang, bawa uang. Maka ikhlas menerima takdir. Akan tenang kita. Kalau kita gelisah terus cari cara, nyogok kiri kanan, akhirnya masuk fakultas kedokteran. Karena dia pilih menyogok. Sampai di dalam, bingung dia lihat hadapi pelajarannya. Nggak bisa stres tiap malam. Nggak bisa daya tahan tubuhnya, ikatannya juga jelek. Akhirnya apa? Dia makan narkoba supaya dia bisa bertahan. Akhirnya makin jauh dari rahmat Allah. Akhirnya jadi dokter abal-abal. Karena tidak di luar kemampuannya. Itulah sehingga kunci prinsip memahami takdir ini adalah ikhlas dalam menerima. Masya Allah. Ya? Pak Ustadz, ini saya jadi ingat pertanyaan istri saya di rumah. Pernah kepikiran ingin merubah bentuk fisiknya setelah dia punya anak. Ini mungkin sering terjadi nih sama ibu-ibu setelah punya anak. Dulunya kurus istri saya, sekarang agak gemuk gitu. Saya bilang nggak boleh merubah takdir dari pemberian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Terus dia balas, dibilang gini, kan mengembalikan ke bentuk semula. Alasannya seperti itu. Yang benar gimana Pak Ustadz? Nah, Ustadz silakan. Saya takut kalau soal istri. Sebentar. Saya suruh telepon istri saya dulu. Nih nonton TV One nih, ya biar dikasih tahu jawabannya. Nah, kayak Pak Ustadz. Hadis diriwayatkan sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. La'anallahul washimat, Allah melaknat yang membuat tato. Wal mutashimat, minta buatin tato. Wal mutanammisat, yang mencabut apa nih? Bulu mata. Alis, mencabut, membuang, menghapus, mengotak-atik. Wal mutafallijat, gigi, memotong gigi atau mengotak-atik gigi. Wal mughayyirat lil husni, merubah yang sudah baik menjadi hanya lil husni, untuk mempercantik saja. Kalau dia tidak normal, merubah menjadi normal, boleh. Ada mungkin giginya tidak normal, tidak susunannya, dia senyum kita pingsan. Itu boleh. Atau bulu mata alis ini tumbuhnya, itu boleh. Yang tidak normal menjadi normal. Adapun yang sudah normal, malah di otak-atik menjadi abnormal.
maka dia masuk dalam yang dilaknat Allah. La'anallah, Allah melaknat. Makna laknat artinya ba'idun 'anir rahmah, jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Perempuan setelah melahirkan, kemudian maaf tubuhnya melar, maka dia cukup dengan puasa sunat. Senin Kamis. Senin Kamis. Makanan yang paling banyak, paling enak, paling berkualitas, paling bergizi adalah makanan Ustadz Dasan Latif. Karena setiap dia diundang makanan banyak, tapi tubuh tetap Sama. Jadi bicara soal takdir tadi, ada kan yang rubah gigi. Ini ada vokalis kita. Saya ingat saya nonton filmnya Freddie Mercury. Freddie Mercury. Queen. Karena pernah ditanya sama jurnalis, kenapa kau tidak mengubah, memperbaiki gigimu? Apa jawabannya? Justru gigi ini yang membuat saya lebih bagus suara saya. Nah itu. Ya, katanya jadi rongganya bisa jadi buat kalau dia rubah masuk ke dalam, suaranya jadi cempreng. Jadi rumusnya adalah ikhlas dan bersangka baik. Sangka baik. Tiba-tiba dapat Ada lagunya nggak Ustaz? banyak lagunya tapi agak susah. Sebab mulut saya mulut bugis Ustaz. Jadi nggak boleh apa Ustadz ya, merubah. Syukuri apa adanya. Oh iya. Iya. Kalau saya lagu saya start lain itu. Kalau lagu saya lain ini perlu dipopulerkan. Gimana? Ada istri senang. Pak, catat Pak, 4 kali. Ada istri senang, nggak ada istri senang. Istri 1, 2, 3, 4 senang. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, masya Allah. Ini ibu terancam. Ibu-ibu terancam. Mas Rey, Yes. Siap-siap menerima takdir buruk. Saya sudah diizinkan sama istri. Diizinkan pergi dari rumah. Mas Rey, ini masalah merubah juga tadi tuh. Mungkin ada tanggapan, ini dunia kita sangat akrab banget nih. Betul. Merubah takdir. Merubah takdir ya. Saya sih nggak berusaha merubah takdir, tapi alhamdulillah setelah mendengar penjelasan Ustaz tadi, saya makin yakin bahwa doa itu dapat merubah takdir. Selama ini sih kadang masih ada keraguan Ustaz, ketika doa bener nggak, doa dikabul nggak nih sama Allah. Tapi alhamdulillah setelah beberapa pengalaman iman dan penjelasan Ustaz itu semakin mendukung, semakin membuat saya yakin bahwa doa ini senjata yang paling kuat. Ya, itu doa ini termasuk faktor yang paling mendukung gitu setelah mendengar penjelasan dan apa yang kita tambahan lagi. Setelah berdoa, sangka baik. Sangka baik. Pernah sangka buruk. Sangka baik kepada Allah. Semua yang Allah berikan itu yang terbaik buat kita. Insyaallah. Belajar dari pengalaman hidup. Makin Allah kasih kita cobaan ini, pasti Allah pasti tahu ini mampu kita pikul. Bersangka baik. Tidak ada bahagia bagi orang yang sangka buruk. Baik, kita tahan dulu cerita-ceritanya. Nanti kita akan kembali ke segmen berikutnya. Berikutnya kita akan persilakan kepada jamaah yang di sini untuk bertanya kepada guru-guru kita dan akan langsung dijawab di sini ya supaya jelas. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Indahnya Ramadan. Baiklah pemirsa TV One, masih bersama kami di Indahnya Ramadan. Coba mana nih semangatnya, tepuk tangan dong buat jemaah di sini. Harus semangat ya, sahur-sahur ngantuk-ngantuk harus semangat biar berkah puasanya. Baik, sekarang kita akan berikan kesempatan untuk jamaah, untuk Anda semua yang ada di sini bertanya kepada Pak Ustadz. Monggo silakan buat ibu-ibu dulu, ladies first. Ya, Ibu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Halimah Lubis dari Majlis Taklim El Pawas Jakarta. Ingin menanyakan bagaimana menyikapi takdir dengan ikhlas. Saya akan tanyakan ke Ustadz Saad Al-Khatib. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita simpan dulu ya pertanyaannya. Pertanyaannya bagaimana caranya menerima takdir dengan ikhlas. Tadi disebutkan juga ya, tapi ternyata emang nggak gampang untuk bisa ikhlas. Ilmu yang paling bisa dikuasai adalah ilmu ikhlas katanya. Kita simpan dulu pertanyaannya. Silakan untuk bapak-bapak yang mau bertanya. Monggo, yang mana? Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ahmad Mahrudin dari Masjid Al-Muhajirin, Depok 2. Pak Ustadz, saya mau bertanya tentang ini takbir Ramadan. Apabila kita sudah melaksanakan sahur, terus ketiduran, tidak meniat puasa. Ketika kita bangun, sudah jam 6. Apakah kita niat Ramadan, niat puasa? Apa gimana itu? Mohon penjelasannya, terima kasih. Oke, siap. Terima kasih. Teknis nih ya pertanyaan kedua. Baik, kita mulai dulu menjawab yang pertama. Ikhlas takdir itu seperti apa sih, Pak Ustadz Dasad? Dari tadi sebutkan harus ikhlas menerima takdir. Ibu, ikhlas itu ada di akal atau di hati? Hati. Yang membolak-balikkan hati itu siapa? Allah. Maka cara yang terbaik adalah takarruf ilallah. Dekatkan diri kepada Allah. Bagaimana mendekatkan diri kepada Allah? Salah satu diantaranya adalah doa. Ramadan ini salah satu namanya adalah bulan dikabulkannya doa-doa manusia. Maka untuk melatih keikhlasan itu, urusan hati, ibu harus banyak berdoa. Dan doa itu tidak harus bahasa Arab. Doa itu bahasa gaulnya curhat. Ibu nih apa penyakitnya? Misalnya ketahuan suaminya kawin lagi nih, ya misal. Ini ibu sensitif betul kalau kita cerita poligami, ya itu kan takdir.
Ya, Bu, tidak ada orang yang senang suaminya kawin lagi. Iya. Tapi Allah kasih ibu takdir itu. Allah tahu berarti ibu mampu memikulnya. Maka untuk melatih ikhlas itu berdoa. Ya Allah, saya tidak senang takdirmu ini ya Allah. Maka, ya Allah, berikan saya keikhlasan untuk menerima ini. Dan jadikanlah takdir saya ini amal kebaikan di sisimu yang memberatkan timbangan kebaikanku nanti di akhirat. Ibu boleh doa begitu. Sekarang juga. Boleh. Daripada ibu doa bahasa Arab, kan bingung. Kalau kita bahasa Arab, kalau kita pernah belajar bahasa Arab, enak nyambungnya. Apalagi kalau doa-doa dalam Quran kan, kalau kita doa dalam Quran, dapat pahala ngaji, dapat pahala doa. Tapi kalau ibu tidak tahu bahasa Arab, tidak usah. Nanti bingung malaikat. Apa maksudnya ini, Bu? Lain di bibir, lain di hati. Malaikat, apa maksudnya ini, Bu? Doa ya dia baca doa minta hujan. Bu, tidak ada pilihan. Berdoa agar ikhlas. Dan keikhlasan itu memang tidak gampang. Ya, ya. Tidak gampang, maka perlu doa karena hanya Allah yang membolak-balikkan hati kita. Oke. Nah, ini yang berikutnya, niat. Niat itu bukan bahasa lisan. Niat itu ada di hati. Ya, niat tidak harus diucapkan. Begitu Bapak mau masuk Ramadan, sudah ada dalam hati, saya mau puasa bulan Ramadan penuh. Oh, itu sudah niat. Tanpa diucapkan boleh. Misal sholat, yang usolli itu kan sholli fardhu duhuri. Itu kan umumnya ulama Melayu yang ngajarkan. Coba Anda jalan di Arab ya, masuk di Masjidil Haram Nabawi, coba lihat orang Arab jalan, Allahu Akbar. Ya kan? So rasa-rasanya tidak ada space untuk baca niat. Kalau kita kan lama sekali. Lagi loading. Jadi niat tidak harus diucapkan. Ya, niat tidak harus diucapkan. Pun kalau mau diucapkan, tidak apa-apa. Kenapa ulama mengajarkan kita untuk mengucapkannya? Untuk melatih bahwa begitulah bahasa dalam hatimu. Tapi tidak harus diucapkan. Begitu Tuan Guru? Pak Ustadz silakan tambahkan mungkin yang masalah takdir. Tentang, saya bertanya ke Ustadz Das'ad Latif. Ustadz, ibunya masih ada, masih. Umur ibu Ustadz berapa? 84 tahun. Masya Allah. Dalam hati saya, kenapa ibu saya meninggal umur 70 tahun? Tetap tidak ada rasa ridho untuk menerima takdir Allah. Padahal sudah meninggal hampir setahun yang lalu. Kenapa ibu saya tidak berumur panjang seperti umur ibu Ustadz Das'ad Latif? Maka hati ini tetap melawan. Maka tidak ada cara lain kecuali berdoa pada Allah. Ya Allah, tundukkan hatiku. Karena makna Islam artinya al-inqiyad wa ta'ah, tunduk. Jadi kalau kita masih melawan, kita belum Islam. Mungkin kita sudah bersyahadat, sholat, zakat, puasa, haji, tapi kita belum Islam dalam makna ketundukan sepenuhnya kepada Allah. Sampai hari ini, walaupun sudah setahun yang lalu meninggal, kenapa ibu dia umurnya panjang? Kenapa ibuku tidak? Jadi kita tetap senantiasa minta kepada yang punya hati, ya muqallibal qulub, engkau yang membolak-balikkan hati. Ya, gitu Bu ya, mungkin biar tambah kuat lagi, biar tambah ikhlas gitu menerima takdir. Kalau tadi contoh yang masalah doa untuk poligami itu contoh. Itu hanya contoh. Contoh aja, Bu. Begitu tadi contohkan sama Pak Ustadz Das'ad, yang aminnya bapak-bapak yang sebelah sini. Padahal lagi jawab yang sebelah sini. Saya kan pernah umroh, berdoa di depan Baitullah. Ya Allah, saya sudah sangat mensyukuri istri yang kau berikan ini. Saya sudah bahagia dengan istri saya yang sangat baik ini. Tapi sekiranya engkau menakdirkanku kawin lagi, ya Allah, saya ikhlas menerimanya. Langsung istri saya, enak nikah. Oke. Apa nih berhubungan dengan ikhlas, takdir mungkin? Ya, itu aja paling selain doa nih. Mungkin ada lagi ya, karena kita tuh haus ya. Kita haus ilmu nih. Selain doa yang dapat menguatkan kita untuk menjalani proses hijrah ini, itu apa yang perlu kita buat? Ustadz Abdul Somad, monggo silakan. Unzur ila man huwa asfala minka. Lihatlah pada orang yang di bawahmu. Jadi masih terkait tentang menerima takdir kematian seorang ibu. Maka saya mesti melihat, ternyata teman saya dari sejak lahir tidak pernah melihat wajah ibunya. Aku masih sempat hidup bersama sampai usia 70 tahun, berarti aku tidak bersyukur pada Allah. Maka mesti melihatnya ke bawah. Jadi untuk mensyukuri nikmat Allah, menerima takdir, kita mesti banyak-banyak lihat ke bawah. Tapi kadang manusia ini salah, ketika melihat masalah dunia, dia lihat ke atas. Maka kurang syukurnya. Kalau tidak bersyukur, kita tidak akan pernah menemukan keikhlasan. Karena ikhlas itu artinya, air susu yang keluar dari perut kambing, baina farsin wadamin. Farsin kotoran, damin darah. Mestinya air susu itu warnanya hitam karena pernah nyenggol kotoran, atau bercampur darah karena dia merah karena kena darah. Tapi bisa keluar putih, murni, bersih. Artinya kita bersihkan hati, jangan pernah ada sedikit pun menolak Allah. Ingat, Allah pernah mengancam dalam hadis qudsi, man lam yardha biqada'i, siapa yang tidak ridha ikhlas menerima takdir ketetapanku, walam yasbir bibalai, tidak sabar menerima ujianku, falyatlub rabban siwaya, cari Tuhan selain aku. Makanya tidak ada cara lain kecuali
ketundukan, kepatuhan. Wasta'inu, minta tolong kepada Allah bis sabri, sabar. Tahan tangan, jangan sampai menarik-narik rambut, memukul-mukul pipi. Wassalah, dan banyak-banyak salat. Makanya ketika Sayyidina Abdullah bin Abbas sedang naik kuda, naik unta pelan, tiba-tiba dari belakang datang adiknya mengejar, datang jamaah, datang sahabat mengejar dengan kuda yang kencang, memberitahu, wahai Abdullah bin Abbas, saudaramu gugur di medan perang. Dia langsung turun ke bawah, berwudu dan salat. Untuk apa? Minta tolong kepada Allah, bahwa sebenarnya ini yang kuterima ini kecil, tidak ada apa-apanya, karena aku bersandar kepada Engkau yang maha besar. Allahu Akbar. Serahkan semuanya. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. At-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah. Jurus ini tidak hanya berlaku ketika menerima kematian, termasuk juga menerima kabar ketika suami menikah lagi. Yang terakhirnya ya. Senang sekali. Itu punchline sekali ya. Waduh, luar biasa. Gitu Mas Rey. Emang di rumah belum ikhlas? Di rumah? Saya udah dipersilakan sama istri. Persilakan pergi dari rumah. Tambahan dikit lagi. Ramadan ini yang paling kita kejar itu kan ada malam yang lebih mulia dari 1000 bulan, yaitu Lailatul Qadar. Malam qadar perubahan. Maka pada malam itu berdoalah ya untuk memperbaiki. Pada malam itu semua Allah punya kuasa untuk mengubah. Misal 2021 Das Latif wafat. Tapi pada malam itu saya berdoa, ya Allah panjangkan umurku supaya saya bisa menghajikan orang lebih banyak. Ya Allah panjangkan umurku agar saya bisa membahagiakan orang tua saya. Allah kabulkan doa saya. Ini bahaya ini Das. Dia berdoa bukan mau poligami. Dia berdoa supaya orang banyak haji. Dia berdoa supaya dia bisa berbuat baik kepada orang tuanya. Allah punya kuasa. Allah punya kuasa untuk mengubahnya. Maka berdoalah di malam Ramadan ini. Cuma kadangkala setan tahu bahwa malam Ramadan ini akhirnya adalah malam akhir Ramadan, itu bonus Allah tambah bonus. Maka setan berupaya. Disibukkanlah ibu dengan apa? Belanja. Disibukkanlah persiapan baju. Disibukkanlah persiapan pulang kampung. Itu setan. Karena setan ini tahu bahwa ini dasar. Kalau dia memanfaatkan 10 malam terakhir, makin dekat dengan Allah. Bagaimana caranya supaya dia tidak dekat dengan Allah? Disibukkanlah dengan apa? Tidur, disibukkanlah dengan semua yang bisa membuat kita. Maka tidak ada pilihan lain. Ramadan ini kita harus lebih banyak berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan yang takdir buruk ke depan Allah menjadikan menjadi takdir baik. Yang sudah baik bisa lebih baik.